Baru-baru ini, kuasa hukum Asosiasi Dukun Indonesia, Firdaus Oyobo mensomasi secara terbuka Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee pun menjawab somasi terbuka dari kuasa hukum Asosiasi Dukun Indonesia, Firdaus Oyobo dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya. Nonton, dan karena ini somasinya bersifat terbuka dan sampai detik ini saya nggak terima surat tertulisnya, maka saya akan coba jawab somasinya terbuka juga. Jadi untuk kalian juga, saya pikir sebenarnya nggak usah dijawab sih somasi yang kayak gini. Ini kenalin, ini konten kreator saya juga karena kan beliau. Sementara dalam videonya Dr. Richard Lee menyebutkan nama yang sangat-sangat jelas, yang mana pada saat itu Dr. Richard menyebut nama Ustaz Dery Sulaiman dan Ustaz Heri Abdul Rohim. Firdaus Oyobo mengatakan bahwa aneh jika seorang ustaz tidak percaya dengan hal yang gaib, sehingga kemudian Firdaus mengatakan bahwa mungkin tidak baca Al-Quran. Richard Lee menjawab bahwa tidak ada perjanjian untuk minta tidak ditayangkan, seperti yang disebutkan oleh kuasa hukum Asosiasi Dukun Indonesia tersebut. Bahkan Dr. Richard Lee menyebut pihaknya memiliki rekaman suara yang menjelaskan bahwa pihak Asosiasi Dukun Indonesia bersedia untuk ditayangkan. Tapi sang pengacara yang katanya cucu Sultan itu tetap ngeyel dan endobol. Berikut video balesannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meluruskan tentang somasi saya terhadap Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee akhirnya menjawab dan dia bilang, saya tidak bicara begitu, saya bicaranya Dery Sulaiman dan lain-lain. Jadi begini, untuk masalah pembahasan saya bilang Ustadz itu mungkin gak baca Al-Quran karena berbicara masalah goib itu mungkin narasinya menggiring opini ke pemahaman saya ya, bahwa goib itu nggak ada gitu, atau goib itu gimana lah, seakan-akan goib itu tidak lebih dari suatu apapun kan gitu. Itu satu, saya sudah luruskan bahwa memang setelah saya tahu ternyata Ustadz Dery Sulaiman, dan saya akhirnya ya udah, karena memang beliau ustadz beneran dan saya nggak tahu kapasitas beliau sebagai apa di podcastnya si Dr. Richard Lee. Pada saat itu kan saya bingung, kok bisa masuk Dery Sulaiman masalah pesulap merah gitu, dan saya baru tahu hari itu, oh ternyata pesulap merah, dia lagi ada statement untuk sulap merah Ustadz Dery Sulaiman. Ya udah, saya nggak masalah. Lalu saya setelah ketemu di Denis, saya kaget tuh, saya juga podcast dengan Denis. Saya bilang, kok ini mobil siapa? Saya bilang gitu. Ustadz siapa? Jadi mereka kayak ketakutan, kayak merasa gimana gitu loh. Seakan-akan menciptakan cipta kondisi ya. Seakan-akan saya itu sedang kesal sama Ustadz Dery Sulaiman gitu kan. Dan saya datang bersama 10 dukun itu untuk podcast di Denis Cadel untuk menggerebek Ustadz Dery Sulaiman. Padahal enggak, saya nggak tahu sama sekali, wallahi saya nggak tahu gitu loh. Dan saya sangat menghargai para asatid, para habaib ya kan. Jadi saya sangat, apalagi juriat Rasulullah seperti Said gitu, saya sangat menghargai gitu loh. Artinya di sini nggak ada lah, saya nggak bisa diadu domba dengan Ustadz Dery Sulaiman, saya nggak tahu menahu gitu kan. Walaupun masalah saya bilang Ustadz itu mungkin nggak baca Al-Quran, ya mungkin ya karena pemahaman saya, kok bisa seorang Ustadz tidak percaya dengan yang goib gitu. Sementara di Al-Quran kan udah jelas-jelas itu surat Al-Baqarah dan lain-lain menjelaskan tentang kegoiban gitu. Nah ini yang kedua, katanya dia merasa bahwa dia punya hak untuk menyiarkan podcast yang pada saat itu break ya, pada saat itu break, dan kita berbincang-bincang masalah tusuk jarum ya dengan Habib Jindan. Oh saya bisa kok mengupload, kita udah perjanjian. Iya, perjanjiannya betul, tapi tidak untuk itu. Perjanjiannya tidak untuk mengupload video pada saat break. Karena kenapa kami melanjutkan pembicaraan dengan Dr. Richard Lee? Karena Dr. Richard Lee menjanjikan bahwa tayangan tersebut tidak akan ditayangkan, akan dipotong. Tapi kenapa wawancara saya yang lainnya yang lebih eksklusif ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim kepada saya tidak ditayangkan, malah wawancara dengan Habib Jindan dan saya yang saat itu mengetes jarum itu kan jadi ditayangkan sehingga viral dan menjatuhkan harga diri Habib Jindan. Nah, ini yang saya somasi Dr. Richard Lee gitu loh. Nah ini saya punya videonya nih. Anda yang bilang katanya ntar saya potong, nggak saya tayangkan. Ini ada nih. Saya bukan bicara masalah pembenaran nih. Saya berdasarkan fakta integritas. Udah siap? Jangan, nggak usah.
pistol udah bawa kita, pistol pisau udah bawa. Oh, kalau pistol nanti aku berperkara di sini. Iya, tapi kalau misalnya pisau boleh nggak? Pisau di gimanain? Iris aja, bukan. Ngomong bisa juga. Bisa. Coba mana tadi? Gak usah lah, jangan dulu lah, nggak enak. Nggak enak. Cut, nanti cut. Biar itu bisa pembuktian untuk aku kan. Cut. Ya, cut untuk aku. Jadi bahasa itu ya keluar dari mulut Dr. Richard. Cut. Jadi itu yuk, tayangan itu tuh tidak mau dimenaikkan sebenarnya sama si operatornya. Tapi kenapa bisa naik dan viral? Itulah yang saya somasi. Berarti Dr. Richard Lee telah sengaja dengan itikat tidak baik mempermalukan klien saya. Gitu loh, masalah suntik menyuntik itu. Itu masalah jarum apa segala. Sebenarnya itu kan tayangan yang kita sepakati tidak boleh dinaikkan. Itu aja sih. Jadi itu somasi saya, hati-hati Dr. Richard. Ini buktinya saya banyak gitu. Makasih. Ente kadang-kadang nanti aja di belakang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah